satu apa ya sebutnya case ya, satu Satu case yang lagi kasus rame yang mungkin di Jawa Timur ya, katanya betul ada juragan kos yang justru malah disabet asetnya oleh anak kosnya sendiri. nah Gimana ceritanya, kita pusing sih ini sebagai membayangkannya. anak kos kamu apa? Aku tepuk tangan untuk yang berhasil mengalihkan aset itu, karena kayak how come How gitu. come gitu? Karena sebetulnya kalau misalnya nanti kita akan coba tanya juga, karena ini sebetulnya pasti prosesnya nggak cepat gitu, Betul. nggak mungkin terjadi dalam 1-2 bulan aja gitu Coba yuk ya. kita tanya-tanya sama Mbak Mira yang juga bersama dengan korban penipuan dari kasus ini gitu. Betul, atau pemilik kos-kosannya Bu Maria ya. Selamat sore Mbak Mira. Kita belum bisa mendengarkan suara indahnya Mbak Mira anyway. Boleh nggak di-unmute dulu audionya? Selamat sore. Selamat sore. Edo dan Eiza, apa kabar? Kabar baik. Kabar Semoga kabar baik. menggembirakan juga buat Mbak Mira ya, walaupun saat ini akan melaporkan kabar yang kurang mengembirakan buat Ibu Betul. Maria. Kenapa kita Betul. kayak ini mirip-mirip ya, Mira, Maria. Aduh, iya nih emang double M, dan betul sekali Edo dan Eiza, saya hari ini akan melaporkan satu kasus yang membuat dahi kita sama-sama berkerut ya. Kok Exactly. bisa? Betul. How come gitu? Nah, kita langsung aja dengarkan testimoni dari Ibu Maria. Ibu, selamat sore. Terima kasih sekali waktunya untuk Detik Jatim, Ibu. Selamat sore. Ya, selamat sore. Ini ada Mas Edo sama Mbak Eiza ya, Bu, di studio. Selamat sore Bu Maria. Selamat sore Bu Maria. Silakan Bu, Mbak Mira. Ya, silakan Ibu, boleh diceritakan kronologis kejadian ini. Ya, kronologis kejadiannya 2017, Sri Ratna Dewi itu kos di tempat saya di Tenggelis Pertumeh. Terus dia itu menawari untuk kerjasama laundry. Nah, dari situ saya tuh dibukakan tabungan BRI, tapi ATM-nya yang bawa dia. Selama dia kos di Metropolis, dia tuh sering main di Tenggilis Permai 3 nomor 56. Itu rumah tinggal yang bawah, atasnya tuh untuk kos-kosan. Nah, setelah tahu lokasi rumah saya itu, dia menawarkan, Bu, rumah ibu ini bisa dikembangkan, kan ini tepi jalan. Gimana caranya? Direnovasi Bu, jadi ruko, jadi 3 ruko, karena ini kan ukurannya 9 kali 14, jadi nanti ukurannya jadi 3 kali 14. Oke, saya setuju. Terus dananya dari mana nih Mbak? Loh, itu kan pegawai negeri, kan punya SK. Nah, SK itu bisa untuk dijaminkan bank. Akhirnya dia bantu pinjaman di bank Bukopin. Oke, 2018 setelah pinjaman cair, itu saya renovasi Mbak ruko itu, rumah itu jadi ruko. Menjelang finish itu sudah ruko tinggal finish, saya tuh tinggal di rumah kurang lebih 100 meter dari ruko. Jadi menawarkan lagi, Bu, karena ini sudah jadi 3 ruko, SR-nya dipecah Bu. Nanti kalau saya sini jadi enak, sudah komplit. Oh iya Mbak, saya setuju, tapi saya juga hubungan sama suami. Akhirnya pada tanggal 9 bulan 12 2018, dia datang ke rumah sama Permadi, itu pegawainya PPAT. Mengenalkan, Bu, ini pegawai PPAT yang akan bantu untuk memecah SHM. Jadi pada tanggal 9 Desember 2018, saya menyerahkan SHM yang asli kepada Permadi untuk dipecah. Itu ada tanda terimanya. Terus saat itu juga saya tanda tangan, tapi saya tidak tahu tanda tangan itu tanda tangan apa. Kan pikiran saya tanda tangan untuk proses pemecahan. Nah, setelah mendapat tanda tangan saya, Permadi itu nggak pernah muncul. Saya nggak diberi dokumennya. Jadi sendiri juga susah untuk dihubungi. 2019 COVID, 2020 COVID, jadi tambah sulit untuk dihubungi. Tahun 2021, Permadi itu datang ke rumah, bilang kalau ruko itu sudah dipecah dan jadi 3, 2 itu dijual ke Permadi. Tapi bingung mau kemana ini. Akhirnya saya punya tetangga pengacara disarankan untuk menggugat ke Petun. Nah, dari Petun, Pengadilan Tinggi Usaha apa ya? Petun ya. Pegawai Tinggi Usaha Negara ya Bu ya. Nah, berarti sekarang statusnya gimana Bu? Statusnya status tanah ini
Kalau dari pengadilan tuh seperti apa? Pengadilan itu. Iya. Nah, itu kan karena gugatan saya itu mungkin kurang bukti, itu akhirnya NO atau tidak diterima. Tapi dari gugatan itu tadi, waktu sidang pembuktian, saya baru tahu ada hibah, ada alamat PPAT, ada nama PPAT. Langkah saya langsung, suami saya sama anak saya ke PPAT untuk minta kopi. Karena selama ini saya nggak diberi kopi. Kelihatannya itu bersulit. Akhirnya karena bersulit sudah berbulan-bulan nggak dikasih. Saya lapor ke Polrestabes tahun 2022 ke penyidik langsung menghubungi PPAT, baru saya tuh dikasih fotokopi HDP maupun hibah. Nah, dari fotokopi itu akhirnya saya mendalami, oh ternyata di hibah itu alamat salah. Alamat saya itu Terunggil Selama 3 nomor 56. Yang disengketakan ini ya Bu ya, ruko yang ini ya. Di hibah itu ditulis Terunggil Selama 3 nomor 57. Berarti betul-betul objeknya itu nggak ada 57 itu ada surat keterangan dari RT maupun RB bahwa 57 betul-betul tidak ada. Ini yang digambar ini yang lagi disaksikan pemirsa Detikers ini yang nomor 56 ya Bu, yang punya harusnya punya Ibu. Ya. Berarti sekarang statusnya itu dibilangnya itu hibah ke Tridewi, kemudian si Tridewi ini menjual ke Permadi, yang kemudian sekarang juga dijual lagi sama Permadi ya Bu ya. Jadi kasusnya kalau bisa saya sederhanakan, ini istilahnya kayak dari Ibu bilangnya hibah ke Tridewi, terus dijual ke Permadi, padahal Ibu tidak pernah merasa menghibahkan tanah ini begitu ya? Dipecah SHM-nya, cuma akta yang saya tanda tangan itu ternyata hibah. Jadi penipuannya di situ ya Bu ya? Jadi itu saya tanda tangan itu di rumah, tidak di hadapan PPAT. PPAT itu tidak datang ke rumah. Saya tahu alamat dan nama PPAT itu tahun 2001 kalau nggak 2002, setelah saya dapat hasil putusan dari PT. Oke. Biasanya kan kalau hibah tuh harusnya ada hubungan keluarga ya Bu. Ibu ada hubungan keluarga dengan Mbak Tri? Betul anak kos. Anak kos saja. Ya. Terus bagaimana cara dia memperdaya Ibu waktu itu? Ya itu. Awalnya kan untuk pecah. Nah, dari pecah itu nanti kan setelah dipecah dari ruko, surat-suratnya juga dipecah, bisa untuk kontrak-kontrakan, dan dia rasanya itu nanti saya kepengen tuh nanti beli, berarti kan sifatnya sudah komplit, itu alasan dia. Gitu. Ibu kan tadi sempat bilang melapor ke Polrestabes gitu ya di tahun 2022. Nah, update kasusnya udah sejauh apa Bu? Kan ini udah 2 tahun berjalan Bu. Ya, sebelum ada viral ini ya kelihatannya macet. Tapi dengan adanya viral, kemarin itu sudah ada apa ya? Update ya? Ada pendalaman. Ya. Ada pendalaman dari Kalau kemarin itu pengaduan ya, kemarin sudah pelaporan, sudah SP 2 HP 1, SP 2 HP 2. Harapannya gimana Bu? Harapan ya intinya SHM itu kembali ke saya, karena biar bagaimana kan jadi payah saya selama kurang lebih 35 tahun Mbak saya kerja, jadi mulai tahun 2003 sampai 2008 di PNS itu. Itu harapan pertama. Harapan kedua ya paling enggak pelaku ini harusnya dihukum sesuai hukum yang berlaku supaya tidak ada korban-korban lainnya ya Bu. Betul. Nah, gitu sama Eiza, jadi memang tadi seperti yang Ibu Maria ceritakan bahwa dia itu nggak tahu ternyata akte yang dia pikir itu untuk pecah sertifikat ternyata itu akte hibah. Jadi mungkin pelajaran yang bisa kita petik adalah hati-hati kalau tanda tangan sesuatu, pastikan betul baca ya Bu ya, supaya pelajaran bagi saya juga ini. Iya. Begitu. Mungkin dari Edo sama Eiza ada tambahan? Iya, kalau terkait laporan yang disampaikan ke kepolisian sampai saat ini sudah ada progres belum? Ya itu, kalau kemarin baru pengaduan ya, dengan adanya viral, ini sekarang sudah laporan, istilahnya laporan ya. Terus ada SP 2 HP ya, itu istilahnya apa ya, SP 2 HP, itu kemarin SP 2 HP 1, terus SP 2 HP 2. Ya, terus kalau dari update kami juga ternyata ada 5 saksi ya Bu yang sudah diperiksa, termasuk Ibu, Bapak gitu ya mungkin. Anak saya, Ibu, Bapak, anak saya mungkin Permadi ya. Satu ini masih dicari sampai sekarang. Berarti belum diketahui ya Bu, tersangka pelaku utama ini di mana gitu. Ya, ada lagi mungkin teman-teman? Baik,
bangunannya sendiri kan sebetulnya dialihfungsikan ya menjadi ruko gitu. Nah, ini yang Iya. mengelola atau yang menggunakan Saat ini siapa ya? saat ini siapa? Karena kan pada sekarang berarti status terakhirnya itu seolah-olah sudah dimiliki oleh pemilik lain. baru ya atau Permadi ini gitu. Iya, sejak apa itu sudah dijual ke Tri, Oh, dari Tri ke Permadi. Permadi kan punya bukti ADB. Nah, Iya. itu dikuasai Permadi. Jadi dengan dia begitu kasus saya di Petun itu ibaratnya itu NO langsung itu kunci itu dibongkar. Terus apa ya barang-barang itu diambilin semua, jadi dikuasai langsung dikuasai Permadi. Ada fotonya teman-teman kalau mau tunjukin. Nah, dikuasai Permadi. Terus yang satu itu beritanya sudah dijual, yang satu itu dikontrakkan. Yang satu yang masih atas nama Tri itu sekarang juga sudah dijual. Jadi saya terus terang tuh jarang-jarang kerupu, tapi sudah orang lain semua gitu yang menguasai itu gitu. Tapi yang dua itu jelas itu dari Permadi. Nah, teman-teman karena memang sudah lagi dicari juga ya Mbak Tri Dewi ini, kami izin untuk menunjukkan foto foto anak kos yang mengambil alih aset Ibu Maria ini. Ini namanya Tri Dewi, mungkin bisa dibantu juga karena sekarang masih dicari ya Bu ya. Iya. Kapan terakhir kali Ibu Maria ketemu Tri Ratna Dewi? Ya sejak penandatanganan itu kan sudah susah ya ditemui, dihubungi. 2019 itu karena COVID, 2020 ya malah nggak ketemu sama sekali. Sampai sekarang akhirnya hilang kontak juga. Iyalah, ruko itu sebelum dikuasai Permadi itu ada yang jaga. Nah, yang jaga itu sudah didoktrin. Kalau ditanya apa-apa sama Bu Maria, bilang aja nggak tahu. Berarti memang sebetulnya sudah ada juga ya bukti persengkongkolan nih antara Tri Dewi dan juga Permadi nih. Untuk menguatkan dugaan penipuan tadi ya. Betul, karena kan ada sesuatu yang ditutup-tutupi gitu. Sehingga Ibu Maria tidak boleh mengetahui bahkan keberadaan dari Tri Dewi sendiri gitu. Baik. Oke. Ibu Maria Gimana, semoga segera bisa diselesaikan kasusnya dan semoga cepat ditemukan juga Mbak Tri Ratna Dewinya karena beliau adalah saksi kunci juga sebelum nanti dilanjutkan prosesnya begitu ya dan bisa segera mendapatkan keadilan buat Ibu Maria dan teman-teman. Amin. Terima kasih anyway buat Mbak Mira. Terima kasih ya, boleh saya ngomong? Boleh saya Boleh. Silakan Bu Maria. Untuk teman-teman dari Detik. Ya, Detik.com ya. Detik ya. Ya, saya akan berfantasi. Boleh, Bu. Bantu nih. Gini. Sambal kecap, sambal terasi. Saya mengucap terima kasih. Aduh, Ibu. Luar biasa Ibu masih bisa gembira loh di tengah musibah ini. Udah kayak tepuk tangan ya. Terima kasih Bu Maria, kasih, semoga Bu Maria. bahagia selalu. Bahagia adalah sumber obat yang paling mujarab Bu Maria. Betul. Semoga cepat selesai masalahnya. Terima Semoga kasih. mendapatkan keadilan juga ya Bu Maria ya. Selamat Amin, sore. amin. Selamat sore teman-teman, terima kasih. Terima Sampai kasih, bertemu Mbak kembali. Mira.